Parah? Ini emang parah, Pak. Bayangkan, sudah ada instruksi resmi dari Gubernur Jawa Barat untuk menutup sementara tambang di Parung Panjang, tapi truk-truk tambang masih saja beroperasi. Bahkan terekam jelas oleh masyarakat. Pertanyaannya sederhana, ini inisiatif para sopir truknya? Atau justru para pengusaha tambang yang tetap menyuruh mereka jalan meskipun sudah ada surat edaran gubernur? Kalau sudah seperti ini, masih pantaskah izin tambang mereka diperpanjang? Atau sebaiknya ditutup selamanya? ADM Bapaing di kumaha ieu katanya tambang udah ditutup tapi ini masih pada mengular dari arah gunung Tronton. Kenyataannya, sejak 26 September 2025 tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang resmi ditutup sementara. Tapi faktanya, di jalan utama Parung Panjang, truk-truk tambang masih mengular, bikin macet, bikin resah, bahkan membahayakan keselamatan warga. Saking parahnya, sebuah ambulans sampai terjebak berjam-jam karena jalan penuh dikuasai truk tambang. Ini bukan sekadar soal macet, tapi sudah menyangkut nyawa manusia. Nah, di sini kita perlu jujur. Kalau ngomongin politik atau untung rugi pribadi, menutup tambang jelas merugikan. Energi gubernur tersedot hanya untuk fokus ke Parung Panjang. Banyak yang menyerang beliau, dan secara politik tidak ada untungnya sama sekali. Tapi kenapa Deddy Mulyadi tetap lakukan itu? Karena ini soal kemanusiaan. Jalan yang bagus dinikmati semua orang. Udara yang bersih dinikmati semua orang. Kemacetan yang terurai juga dinikmati semua orang. Ini bukan tentang satu kelompok, tapi tentang warga Jawa Barat yang selama puluhan tahun diabaikan. Coba bayangkan, sampai ada korban yang berkata, kalau kena cium truk tambang, biasanya truk bakalan tetap jalan. Bagi sopir, lebih baik ia nyawa korban hilang daripada korban hanya mengalami cacat seumur hidup. Fakta ini disampaikan langsung para keluarga korban saat bertemu dengan KDM. Ngeri, Pak. Lalu kenapa truk masih bisa beroperasi? Pertama, jelas karena kurangnya pengawasan. Surat edaran sudah ada, tapi tanpa pengawasan, perusahaan tambang seenaknya melanggar. Kedua, belum ada konsekuensi hukum yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mereka akan terus main-main. Ketiga, muncul pernyataan dari pejabat yang bukan kewenangannya, katanya tambang hanya ditutup sebentar. Bisa jadi, inilah yang dipakai pengusaha sebagai alasan untuk tetap jalan. Kalau begini terus, kita mau pilih apa? Ditutup sementara atau ditutup selamanya? Karena kalau mereka tidak mau taat aturan, berarti mereka tidak layak diberi izin lagi. Kita doakan semoga KDM sehat selalu, tetap konsisten, dan kuat menghadapi tekanan. Karena perjuangan ini bukan soal pencitraan, bukan soal politik, tapi soal mengangkat kembali kemanusiaan yang selama ini diinjak-injak di Parung Panjang.